Oke, kembali lagi bersama gue, Andri Dimesa. Jadi, sebelum masuk video, gue mau cerita dulu ya. Video kali ini tuh bakalan sedikit beda dari konten-konten gue sebelumnya. Jika konten-konten gue sebelumnya itu membahas mengenai arsitektur, materi arsitektur, tutorial arsitektur, dan kehidupan gue selama menjadi mahasiswa arsitektur gitu ya. Nah, kalau di video sekarang ini tuh bakalan sedikit beda. Kenapa? Karena gue pengen juga memberikan cabang sedikit di konten gue atau di channel gue, sehingga konten-kontennya yang dihasilkan itu lebih variatif aja gitu ya. Jadi video kali ini tuh bakalan sedikit beda dari video sebelumnya. Di video kali ini tuh kita bakalan bahas mengenai sejarah filsafat. Akhir-akhir ini tuh gue sering berinteraksi dengan filsafat ya teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini gue sering baca-baca buku filsafat, artikel-artikel filsafat, video-video kuliah filsafat atau yang lainnya gitu ya kurang lebih 1 tahun ini lah. Kurang lebih 1 tahun ini gue sering berinteraksi dengan filsafat gitu ya. Di video ini gue pengen aja gitu, gue pengen membagikan apa yang udah gue dapetin dari hasil bercibaku gue selama 1 tahun ini dengan filsafat gitu ya. Jadi ya of course ini bukan dari kepintaran gue sendiri, bukan hasil dari gue sendiri, gue hanya sebagai transisi dari apa yang udah dibuat orang lain, kemudian gue salurkan kepada teman-teman semuanya. Jadi ini bukan kepintaran gue, hanya hasil yang udah dibuat oleh orang lain gue sampaikan kembali kepada teman-teman gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi anggap aja gue sebagai instrumen untuk menyalurkan apa yang udah ditulis, apa yang udah dibuat, apa yang udah divideokan oleh orang lain, kemudian gue videokan, kemudian gue sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, mari kita masuk ke videonya. Kita tahu bahwa Socrates itu bapaknya filsafat ya teman-teman. Jadi kenapa seperti itu? Ya karena pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles itu filsafat benar-benar populer di Athena. Jadi filsafat benar-benar mencapai puncaknya lah di Athena pada masa 3 guru ini. Jadi Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah tapi ternyata Socrates bukanlah orang pertama yang memulai tradisi filsafat ini. Jadi sebelum masanya Socrates ternyata udah ada nih filsuf-filsuf sebelum Socrates yang udah berfilsafat sebelumnya gitu ya. Filsuf-filsuf masa sebelum masa Socrates ini disebut filsuf prasokratik atau filsuf prasokrates atau filsuf sebelum masanya Socrates. Filsuf Miletus, Elea, Pythagorean, Atomis, kaum sofis. Nah itu adalah para filsuf yang sudah berfilsafat sebelum zamannya Socrates. Dan salah satu yang paling tertua dan dianggap filsuf pertama di dunia ini yaitu Thales dari aliran Miletus. Oke, Thales ya. Thales ini lahir sekitar abad 6 sebelum Masehi di salah satu kota terbesar pada saat itu, yaitu kota Miletus. Ya, aliran Miletus diambil dari nama kotanya. Jadi sebelum filsafat berjaya di Athena, jadi filsafat lahir dan berkembang di kota ini, yaitu kota Miletus. Kota Miletus ini terletak di Asia Minor atau Asia Kecil pada saat itu. Kalau sekarang itu Turki. Di atas Miletus ini ada Makedonia, ya sebuah kerajaan nanti yang dipimpin oleh Alexander the Great yang akan menguasai seluruh Yunani dan membuka zaman Helenistik gitu ya. Kota Miletus ini dijuluki sebagai ibu 80 kota karena koloni-koloninya yang banyak. Jadi kaum Miletus ini disebut juga sebagai kaum Pushikoi atau natural philosopher. Kenapa? Karena pada saat itu filsuf-filsuf memusatkan pembahasan mereka kepada alam semesta ini. Jadi bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana alam semesta ini berjalan, dan bagaimana berakhirnya nanti. Nah itulah pembahasan filsafat pada awal-awal kelahirannya gitu ya. Usaha paling awal yang dilakukan oleh filsafat adalah demitologi teman-teman. Jadi membantah semua mitos-mitos yang berjalan di masyarakat yang tidak ada landasan akal budi di belakangnya gitu ya. Kita tahu bahwa orang-orang Yunani ini terkenal banget nih sama
mitos-mitosnya gitu ya, sama mitologinya gitu ya. Kayak penciptaan bumi deh misalnya. Jadi orang-orang Yunani itu percaya bahwa sebelum bumi tercipta hanya ada chaos, kemudian muncul Gaia, kemudian muncul Uranus. Jadi Gaia menciptakan bumi gitu ya. Jadi terbentuk juga Tartarus. Bahkan Nymphs, peri laut, itu dipercayai oleh orang Yunani tercipta dari kemaluannya Uranus yang dipotong oleh Kronos, teman-teman. Jadi ketika Kronos membunuh ayahnya yaitu Uranus, jadi kemaluannya Uranus itu dipotong oleh Kronos, kemudian darahnya menjadi lautan, habis itu kemaluannya itu menjadi peri-peri laut gitu. Nah, itulah yang coba dibantah, penciptaan seperti itulah yang coba dibantah oleh para filsuf pada awalnya. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu, cerita seperti itu, penciptaan seperti itu tidak ada landasan yang bisa diterima oleh akal budi di belakangnya. Karena itu dibantah oleh filsafat. Ya mana mungkin coba ya dari kemaluan seorang primordial kemudian muncul Nymphs, peri-peri laut yang cantik, ya itu artinya itu kan nggak bisa diterima oleh akal budi gitu ya. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh filsafat pada awal kelahirannya. Kemudian setelah membantah semua mitos-mitos yang berjalan dan berkembang di masyarakat ini yang tanpa adanya landasan rasional di belakangnya, filsafat kemudian mencoba mencari ya melalui kontemplasi kritis para filsufnya, mencoba mencari prinsip yang lebih masuk akal bagaimana sebenarnya alam semesta ini terbentuk. Jadi hal seperti inilah yang coba dirumuskan oleh para filsuf-filsuf pada awalnya, termasuk Thales. Thales adalah orang yang pertama kali menciptakan dan mempopulerkan istilah prinsip arki atau prinsip asal gitu ya. Jadi Thales percaya bahwa ada prinsip permulaan di mana segala sesuatu di bumi atau di alam ini berasal dan segala sesuatu akan berakhir juga dan kembali ke unsur tersebut atau prinsip tersebut. Dan Thales menggambarkan prinsip ini tuh dengan ekspresi yang materialistis gitu ya. Jadi Thales percaya bahwa prinsip asal dari segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah sebuah unsur elemental yaitu air. Artinya Thales percaya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi atau segala sesuatu yang ada di alam itu berasal dari air dan kemudian akan berakhir dan kembali lagi menjadi air. Thales percaya bahwa prinsip asal dari segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah air gitu ya. Hal ini didasari karena bumi kita bertopang kepada air gitu ya. Bumi kita sebagian besar adalah air yang memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan gitu ya. Karena kita manusia, hewan bisa minum, bisa hidup karena air. Tumbuhan bisa menjadi tumbuh juga karena air gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk zat yang mempromosikan kehidupan di alam ini juga mirip air gitu ya. Sifat zat air yang mudah bercampur dengan zat lain dan membentuk sesuatu gitu ya. Bahkan Thales juga percaya panas pun berasal dari air. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya, air yang dimaksud Thales ini adalah air yang secara harfiah atau air yang bagaimana gitu ya. Karena Aristoteles pernah berkata bahwa Thales ini pun percaya terhadap keberadaan dewa. Jadi Thales percaya bahwa di alam ini ada dewanya gitu ya. Ada dewa. Kemudian kalau kita bandingkan dengan sains modern pada saat ini, tentunya teori-teori Thales ini sudah pasti salah. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak hanya berasal dari air, bahwa masih banyak zat-zat lainnya gitu ya. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, xenon, cesium, barium, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, bismuth, polonium, acetylene, radon, francium, radium, rutherfordium, duburium, siborium, borium, hastinium, meitnerium, bromistanium, rontanium, copernicium, niconium, fluorurium, moscovium, livermorium, tungsten, ogansum, lanthanide, silicium, ACEP, RNDPM, SM, EUG, GTB, DYHO, ERPM, YBLU, lanthanide, silicium, ACTHP, AU, NPPU, AMCM, BKCF, FUM, DL, OLR. Akan tetapi, Thales merupakan pembuka pintu paling awal untuk pentingnya berpikir kritis. Sudah jelas Thales ingin menyampaikan bahwa jangan terlalu cepat percaya pada mitos tanpa adanya landasan yang bisa diterima oleh akal budi di belakangnya. Sehingga hal ini jugalah yang memicu para pemikir-pemikir selanjutnya untuk mengembangkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita tarik ke zaman modern pada saat ini, Thales mengajarkan kita bahwa jangan terlalu cepat percaya terhadap sesuatu yang tanpa adanya landasan rasional atau landasan yang bisa diterima akal budi di belakangnya.
Karena akal merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan pencipta kepada kita, yang membedakan kita dengan makhluk lain. Maka dari itu, bijaklah dalam menggunakannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Thales di video kali ini. Tentu saja apa yang dibahas di video ini adalah kulit paling luar dari pikiran Thales gitu ya. Masih banyak nih sumbangan pikiran Thales yang diberikan di bidang-bidang lain kayak di ilmu geometri, ilmu matematika, etika, sosial, dan moral. Masih banyak lagi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik terhadap Thales, silahkan eksplor sendiri. Ya, di video ini kita hanya cuma bahas kulit paling luar dari pikirannya Thales. Silahkan eksplor sendiri untuk mengetahui lebih. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.